Di zaman ini kalau ditanya sekolahnya sampai apa, cuma tamat SD, malu atau tidak? Malu. Bahkan sekedar tamat SMP saja kalau ditanya sama orang malu. Tapi ternyata di zaman ini banyak orang yang belajarnya cuma PAUD saja, dalam tanda kutip. Yang saya maksud di sini bukan PAUD beneran, tapi yang saya maksud di sini adalah level belajar agama seseorang. Banyak orang Indonesia, Muslim Indonesia, yang level belajar agamanya selevel apa? PAUD. Berarti sesuatu yang mendasar saja tidak dikuasai, itu berarti PAUD. Apa contohnya? Baca Quran. Kalau boleh saya umpamakan, Muslim yang nggak bisa baca Quran itu seperti anak PAUD. Emang banyak Ustadz Muslim yang nggak bisa baca Quran? 65% Muslim Indonesia nggak bisa baca Quran. Berarti yang bisa baca Quran berapa persen? 35%. Minoritas atau mayoritas? Minoritas gak bisa baca Quran. Minoritas bisa baca Quran, mayoritas gak bisa baca Quran. 145 juta orang Muslim di Indonesia gak bisa baca Quran. Data ini tahun 2021 disampaikan oleh Wakil Ketua Dewan Masjid Indonesia. Baca Al-Quran itu ilmu yang paling mendasar di dalam agama kita. Bagaimana seorang Muslim akan memahami isi Al-Quran, apalagi mengamalkannya, kalau nggak bisa baca Al-Quran? Coba sekarang 35% yang bisa baca Quran. Dari 35% itu yang bisa baca Quran dan paham isi Al-Quran, berapa persen? Dari berapa? 35% yang bisa baca dan paham. Kemudian dari yang bisa baca Al-Quran dan paham membaca dan paham isi Al-Quran, yang mengamalkan berapa persen? Berarti sangat minoritas sekali. Namun sekedar mengeluh dengan kondisi yang ada saat ini nggak menyelesaikan masalah. Yang menyelesaikan masalah adalah seperti ini. Kita harus ada upaya untuk memperbaiki keadaan tersebut. Barangkali di antara kita yang ada di sini ada yang termasuk berapa persen tadi? 65%. Alias yang belum bisa baca Al-Quran. Wah, tua Ustaz, izin. Malu itu nek nyolong rambutan. Kenapa nyolong rambutan malu? Maksiat, perbuatan dosa. Sekarang baca Al-Quran dosa atau ibadah? Ibadah. Kenapa malu melakukan ibadah? Malulah ketika kita melakukan maksiat, dan jangan malu ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak aib ketika kita sudah tua kita mau belajar lagi alif ba ta, gak aib. Justru yang aib ketika kita tahu kita nggak bisa baca Al-Quran, terus kita nggak mau berupaya untuk belajar membaca Al-Quran, itu aib. Jadi seorang Muslim
harus memperbaiki diri. Setelah dia sholat dengan baik, berusaha untuk mengetahui akidah yang benar, dia juga dituntut untuk terus, apa yang saya belum bisa dari ajaran agama ini. Oh, saya belum bisa baca Al-Quran, belajar. Susah Ustaz, tidak apa-apa. Ketika jenengan kesulitan lalu tetap berusaha, maka jenengan akan mendapatkan pahala double. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta'u fihi lahu ajrani. Barang siapa yang membaca Al-Quran dan dia terbata-bata di dalam membacanya, gerotal, geradul, wangel, kewalik-walik baik, ain kewalik karo ghain, kha kebalik karo jim, anu titiknya siji nang dhuwur siji nang tengah, ba kewalik karo nun, sijine titiknya nang ngisor sijine titiknya nang dhuwur. Kesulitan dia, falahu ajrani, dia akan mendapatkan pahala double. Satu, pahala membaca Al-Qur'annya. Yang kedua pahala apanya? Pahala upaya dia untuk belajar. Jadi bukan pahala grotal gradule. Ya, wanyong grotal gradul pahalane double wis grotal gradul bae. Bukan seperti itu. Ya. Pahala yang pertama pahala membaca Al-Qur'an, pahala yang kedua apa? Pahala tekad dia untuk mau belajar walaupun kesulitan. Belajar membaca Al-Qur'an membutuhkan perjuangan. Membutuhkan meluangkan waktu.